لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kemudian insyaallah acara kita hari ini diliput oleh TVRI Sumut, makanya cantik-cantik ibu. Kita sorting, jelek-jeleknya buka aja mandi ini, ya kan? Nah ini kan kita belum berniat, kan? Masih boleh kepada belief, kita hanya doa, kita berdoa kepada Allah. Tadi malam saya jam 8 malam masih di asrama haji mengantarkan semua perlengkapan kita. Luar biasa derasnya hujan tadi malam. Saya berpikir mudah-mudahan hari ini ada lagi hujan. Amin. Dr. Haji Hasan Mansur memimpin doa demi keselamatan, kemudahan dan kecerahan hari pada hari ini. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجمع حزن إذا شئت سهلا وخصوص أمورنا في الحج والعمرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم رزقنا النبي الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا دعاء انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اعطنا ازواج المؤمنين والمؤمنات. ربنا اتنا صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله العالمين. تقبل الله منكم من. Jadi sekali lagi bayangkan ini hotel kita di Madinah. Nah, sekarang kita bersiap-siap. Seluruh jamaah yang tergabung dalam rombongan satu, update datanya ada di grup. Nah, silahkan berbaris keluar. Sekarang berbaris keluar. Nanti لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kami datang kepadamu memenuhi panggilanmu. Kami datang kepadamu memenuhi seruanmu. Kami datang kepadamu memenuhi panggilanmu. Kami datang kepadamu memenuhi seruanmu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Segala puji bagimu atas nikmat karuniamu. Tiada sekutu bagimu, tiada yang menyamaimu. Segala puji bagimu atas nikmat karuniamu. Tiada sekutu bagimu, tiada yang menyamaimu. لبيك اللهم
baik itu yang ditunggangi maupun hewan yang mereka akan bawa ke Mekah. Lalu kemudian menjelang kota Mekah, Rasul dihadap oleh Suhail bin Amr. Inilah yang kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sesuai dengan apa yang telah Rasul kerjakan, kita pun hari ini meniru apa yang dikerjakan Rasulullah. Dari Madinah tadi kita berangkat ke Bir Ali. Jarak aslinya sekitar hampir 20 km, hanya sekitar 20 sampai 30 menit dari hotel kita di Madinah menuju Zulhulaifah. Bir Ali sekarang sedang dalam renovasi. Terakhir pekan lalu saya di sana, masih dalam finishing. Mudah-mudahan kita sampai nanti sudah clear semua. Kalau di Bir Ali tidak bisa kita lakukan bersama-sama 197 orang ini, jangan kecewa. Kita bisa bermikot di atas bis. Kita bisa bermikot di atas bis sebelum bisnya jalan. Jadi nanti saya akan melatih juga para kalong memimpinnya. Ini sebagai plan B-nya. Plan A-nya ya tetap kita duduk, kita berniat di halaman masjid. Sudah? Tetapi kalau itu tidak bisa tercapai gara-gara kita disuruh cepat, naiklah ke bus. Sebelum bis bergerak, para kalong tinggal memimpin lafaznya. Menyarankan, menugasi bahkan seluruh ibu-ibu menutup, menyempurnakan penutupan auratnya, mansetnya, kemudian jilbabnya. Kemudian jamaah laki-laki tolong raba, ikuti saja Pak, tolong raba bokongnya. Siapa tahu masih tertinggal. Kalau sekarang memang masih ada pulang, ya kan? Nanti pada aslinya jangan tak dilakukan, khawatir terlupa, karena lupa itu memang bagian sifat kita, ya kan? Baik, sekarang kita anggap semua laki-laki sudah clear, tak ada lagi pakai penjahitnya. Kemudian perempuan sudah tertutup sempurna auratnya. Sudah Bu? Sudah. Baik, sekarang kita baris di halaman luar, kita segera melakukan niat. Bagi Bapak Ibu yang ternyata batal wudunya, tidak ada masalah karena niat atau mikot tidak membutuhkan wudu. Ayo kita keluar sekarang. Catatnya semua. Ketahuan yang nggak pakai manset. Oke, silakan turunkan. Kemudian majukan sedikit jilbabnya persis di bawah dagu ibu-ibu. Bu, Pak, maju kira-kira 4 langkah biar puan yang belakang. Ibadah-ibadah sunnahnya. Sudah sholat sunnah ihram. Ini di Bir Ali. Semua jamaah yang berangkat dari Madinah, mikot umrohnya di masjid ini, Masjid Zulhulaifah atau Bir Ali, ya. Nah, jadi tadi kita berangkat dari hotel hanya berbaju ihram. Sampai di sini barulah kita bersiap-siap umroh, ya. Bersiap-siap ihram. Baik. Bisa kita mulai niatnya? Baik, siapapun kita umrohnya atau niatnya untuk diri sendiri. Paham ya? Siapapun walaupun badal haji termasuk saya akan mikot, saya akan niat ihram umroh untuk diri saya sendiri. Jadi kita semua niatnya satu saja, tidak ada untuk orang lain. Kalau Bapak Ibu ingin umroh atau niatnya untuk orang lain, nanti di Mekah kita lakukan dalam umroh sunat. Paham ya? Baik, sekarang kita bersiap-siap melakukan mikot atau niat umroh. Ya, baru sampai Bandar Selamat dan ketinggalan tas. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umrata. Tundukkan kepala kita semuanya, ya. Tanamkan kuat-kuat dalam hati kita. Dalam hati saja ya. Sengaja aku
melaksanakan ibadah umrah dengan berihram padanya karena Allah Ta'ala. Ya Allah, hamba datang untuk melaksanakan umrah. Muatkan dalam hati kita, maka masuklah kita sudah ke dalam gerbang umrah. Kita sudah melewati ihram dengan niat. Rukun yang pertama sudah kita lakukan, maka sejak saat ini berlakulah larangan-larangan ihram kepada kita. Ya, jadi tolong dijaga ihramnya demi kesempurnaan ibadah umrah kita. Baik, untuk menghemat waktu selanjutnya seperti tadi, rombongan 1 silahkan jalan duluan, naik ke bis 1. Di depan mobil ada tulisan bis 1, maka rombongan 1 naik ke bis 1, bus 2 dan terus sampai bus 5. Kami persilahkan. Ayo bis 1 dulu, bis 1 dulu. Bis 1, rombongan 1, rombongan 1. Ya, bus 2, rombongan 2 silakan, biar cepat kita. أهلا وسهلا يا حجاج، حللتم دار السلام، سعيكم في طاعة الله يضي فينا كالمهم. يا زوار البيت العتيق، يا طاهري القلب النقي، لبيتم دعوة الخليل وسرتم نهج النبي. تكبيركم ملأ المدى ودموع شوق لا تجارى، تبتم وطاب المقام ورجعتم بالعفو جزاء. يا حجاج البيت الحرام، دعاؤكم كالنور يهدى، ارجعوا بالخير والرضا وغفران من رب جزاء. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, biasanya begitu kita keluar dari Masjid Bir Ali, nanti sebelum kita berbelok kanan menuju Mekah, di sebelah kiri kita ada sebuah bukit, sebuah gunung. Gunung ini juga diceritakan di dalam Al-Quran, namanya Jabal Air. Jabal Air. Jabal Air ini salah satu batas dari wilayah dari arah selatannya Madinah. Jadi kalau arah selatan itu batasnya Jabal Air, batas utaranya Jabal Uhud. Nah, kebalikan Jabal Uhud. Jabal Uhud bentuknya ada di surga. Jabal Air bentuknya ada di neraka. Hari ini kita lihat Jabal Air. Berdoa sama Allah, sekali ini aja lah kita lihat Jabal Air itu. Jangan ibu bercita-cita nanti kita nengok Jabal Air lagi, berarti masuk neraka. Ya, Jabal Uhud ada kembarannya di surga. Jadi Bapak dan Ibu, memang itulah nanti bidayatul haram. Baik. La syarika lak, laka wal mulk, la syarika lak, baik. Innal hamda nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah fid dunya
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لبيك لا شريك لك لبيك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة هذا حرامك وأمنك فحرم لحمي على النار وآمني من عذابك يوم تبعث وأهلي طاعتك. Dengan doa yang kita bacakan masuk kota Mekah tadi, mudah-mudahan Allah sesuaikan seluruh yang ada di Mekah kepada tubuh kita, sesuai suhunya, sesuai alamnya, sesuai makanannya, sesuai masyarakatnya, dan sesuai segala yang ada di diri kita kepada juga kota Mekah. Mudah-mudahan betah kita, berkah hidup kita, makin sehat kita di Mekah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan turun ya, baris. Nanti dibuat dua barisan. Satu baris laki-laki sebelah kiri, perempuannya sebelah kanan, begitu ya. Jadi laki-laki dan kita simulasi wukuf di dalam gedung sehingga betul-betul nyaman Bapak Ibu. Antisipasi juga hujan, tapi mudah-mudahan dengan cerahnya pagi ini mudah-mudahan cerah sampai selesai ya. Ayo bismillah, pelan-pelan saja Bapak Ibu, ayah bunda, turun kita dan kumpul di bawah. Terima kasih. Miles away, oceans apart, never in my sight, but always in my heart. Saya anggap kita semua tetap berwudu ini ya. Baik, kita jalan menuju ke hotel berdasarkan regunya. Rombongannya. Rombongan 1 dulu, rombongan 2. Kenapa enggak sekaligus? Nanti pintunya kecil. Jadi memang cuma bisa masuk 2 banjar baris ya. Kita mulai ya. Rombongan 1 susul rombongan 2, rombongan 3, rombongan 4 dan rombongan 5. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Lengan kanannya bagi laki-laki dipersilahkan. Satu kali ulangan talbiyah sampailah kita ke pintu Masjidil Haram. Yuk, siap ya? Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda. Kita akan masuk masjid dan berdoa, tapi doanya sambil jalan kecil-kecil, jalan pelan-pelan. Nggak boleh kita berdoa dengan menyumbat jalan seperti ini ya. Sama-sama ya, kita jalannya. Tampungkan tangannya, doa masuk masjid.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa adkhilnal jannata darus salam ya zal jalali wal ikram. Mari Bapak Ibu jalan pelan-pelan. Tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Bapak Ibu kerjakan insyaallah tawafnya sah. Tidak ada doa yang wajib dalam tawaf. Hanya sahabat mendengar Rasulullah bertasbih antara rukun aswadi sampai rukun yamani. Dari rukun yamani sampai rukun aswadi Rasulullah membacakan Rabbana Atina. Tetapi ulama kita telah menyusun doa-doa yang sangat baik dalam tawaf. Saya akan membimbing Bapak Ibu dengan membacakan doa. Ikuti doa ini biar tidak salah menyebutkannya. Kalau hafal alhamdulillah ya. Tapi kalau tak hafal ikuti doa ini. Dan untuk umroh pertama kita hari ini usah ditengok buku. Kenapa? Kemudian Bapak dan Ibu, satu hal yang tidak juga dibolehkan yaitu melakukan pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan tawaf. Apa itu? Misalnya siaran langsung pakai handphone, foto, video. Ustaz nggak boleh. Boleh, siapkan tawafnya baru foto-foto ya. Atau kalau maupun sekalipun mau, jangan di waktu tawaf yang rukun ya. Nanti tawaf sunat silakan ya. Bisa dipahami? Kira-kira masih ingat definisi dan pekerjaan tawaf ini? Kita hanya menghaluskan sajanya ini. Sama saya berharap karena kita banyak, tolonglah satukan hati kita. Usah pala ada yang mau deluan-deluan, mau belakang-belakangan. Enaknya kita satu rombongan ini. 197 siap, sama mulai, sama selesainya. Bisa? Ayo satukan hati kita biar enak langkah kita ya. Baik, hadap kanan, gerak. Iya. Stop ya. Stop. Rapat dulu Pak, yang belakang rapat lagi yang belakang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dikecup tangannya. Letakkan tangannya saja sambil dihayati doanya ya. Ikuti doa saya pelan-pelan kita jalan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Siap-siap, angkat tangannya, dilirik, dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma inna hadzal bait baituka wal harama haramuka wal ahlainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal asiyat. Angkat tangannya, lirik tidak dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Angkat tangannya, lirik dikecup. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma inni a'udzubika minas sakti wasirki wassiqaq wannifaq wasu'il ahlak wasu'il manzar. wal munqalab Bismillah wallahu akbar. akhirati hasanah Akhirati hasanah. wa qina azabannar. Angkat tangannya, lirik dikecup. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah Allahu akbar. Stop dulu ya Bapak Ibu. Wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Siap-siap angkat tangannya, akhirati hasanah. Bisa, saya dikecup. Bismillah, Allahu Akbar. Dikecup. Ya, coba lantai aja apa dulu. Atas jangan semua. Sampai kita di situ. Doanya itu udah sampai kita di dunia. Kalau rukun pertama nanti selesai, kita semua akan berdoa dulu. Doa setelah tawaf ya, doa setelah tawaf. Ya. Allahumma ya Rabbal Baitil Atiq a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nar ya zal judi wal ata'i wal ihsan. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sunat tawaf, salat sunat tawaf ya, kerjakan masing-masing. Tapi ibu ganti aja dengan duha lagi, biar betul-betulan sholat, kerjakan sholat duha saja ya. Sholat sunat ihram diganti dengan sholat sunat duha. Ayo, ini anggap saja niatnya seperti ini ya. Usolli sunat tawaf raka'ataini lillahi ta'ala. Ya, Bapak Ibu silakan kerjakan sholat sunat duha, dipersilahkan. Iya, gitu dia. Minum air zam-zam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an
wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pindahkan tangannya ke tangan kiri, apa gelasnya ke tangan kanan. Pindahkan gelasnya ke tangan kanan. Oke. Tegukan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah sehatkan cepat kali. Sabar dulu. Udah langsung menceruput aja. Ya Allah, sehatkan jasmaniku dari berkat air zam-zam ini. Baru minum. Ayo, minum. Minum pakai tangan kanan tadi. Udah, satu tegukan, cabut lagi. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, angkat semua penyakit yang ada di tubuhku ini dari berkat air zam-zam ini. Teguk lagi tegukan kedua. Artinya minum air zam-zam 3 kali tegukan. Sudah, cabut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sehatkan jasmani dan rohaniku dari berkat air zam-zam ini. Habiskan air zam-zamnya. Siap. Sudah, tawaf ini tidak membatalkan tawaf. Baik, kita anggap tawaf kita sudah sempurna. Maka selesailah rukun umroh kita yang kedua, yaitu tawaf. Saatnya kita masuk rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Bapak dan Ibu, kita bangkit lagi, susun lagi barisannya seperti tawaf tadi. Dipersilakan. 3, oke. Nah, Bu. The love is always there, it will never die, only growing stronger. A tear rolls down my eye. I'm thinking of the time when the day will come, standing there before you, accept this heart of mine, standing in Iram, making my tawaf, drinking blessings from your well, the challenge of Safa and Marwa. Adliyah, Haji Mabrur, Adliyah, Haji Mabrur. La syarika lak, labbaik Allahumma lakal hamd wa la syarika lak. Dalam tawaf, dalam sa'i, dibenarkan Bapak Ibu kita sambil minum misalnya. Kemudian nyemprot wajah dengan air zam-zam, biar tubuh kita tetap fresh, juga dibolehkan. Baik, kita akan berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dan dalam pelaksanaan sa'i, nanti rumusnya, kalau dia jalannya menurun, itu takbir. Kalau kita jalannya datar, itu nanti kita bersolawat. Kalau ada garis hijau ini, itu nanti kita Rabbighfir. Yang laki-laki saja berlari-lari kecil. Lari-lari kecil, rumus doa, dan kami akan membacakan doanya. Kita akan mulai ya Bapak Ibu ya. Langkahnya kecil-kecil saja biar doanya selesai baru masuk lokasi yang kita tuju. Langkah kaki kanan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa takarrab wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam. Yang sudah finish jalan biasa lagi. Inna safa wal marwata min sa'airillah faman فلا جناح عليه. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahil azim wa bihamdihil karim
wasabbihu rabbil ghafir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam ta'lam ala na'lam. Berapa hari kecil? Nggak usah. Berapa hari kecil? Rabbil warham. Fala junaha alaihi ayat tawwaf bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadap kanan gerak mundur, ya kan? Masuk ke rukun yang keempat. Tetapi pihak Masjidil Haram tidak akan mengizinkan kalau sebanyak ini kita berhenti di Marwah. Jadi bisa saja Bu, saya akan membawa Bapak Ibu keluar dari Masjidil Haram, bahkan menuju ke terminal. Nanti di titik yang lapang baru kita gunting rambutnya. Bahkan boleh nyambung gunting rambut pun sampai kita ke hotel. Tidak ada kewajiban kita menggunting rambut di Marwah, ya. Tetapi urutannya tetap menggunting rambut. Baik. Untuk kita bisa memahami sama-sama, kita akan peragakan bagaimana menggunting rambut. Dan di sini ada ustadz kita. Kami mohon kesediaan ustadz dan Umi untuk ke depan untuk memperagakan gunting. Nanti saya bantu. Ayo ustadz. Doa, baru nanti saya gunting. Saya akan gunting ustadz. Alasannya kenapa? Biar ustadz bisa gunting rambut Umi. Umi bisa menggunting rambut ibu-ibu yang berangkat tidak dengan suami atau mahramnya, ya. Kalau adik-adik, ibu-ibu ada suaminya, mintalah gunting kepada suaminya. Kalau anak-anak minta gunting sama ayah atau ibunya. Bisa ya? Jadi saya akan menggunting rambut ustadz dulu. Dan sunnahnya kita menggunting rambut itu menghadap kiblat. Persis kiblatnya di depan Bapak Ibu. Ini kita umpamakan ustadz sudah menghadap kiblat. Kemudian yang digunting minimal 1 ruas jari kita. Dan minimal 1 sampai 3 helai, ya. Jadi 1 saja pun sudah cukupnya. Tapi kadang-kadang kita kepengen sempurna 3 kali guntingannya, ya. Baik, saya akan laki-laki. Kalau perempuan Allahumma fir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Sudah digunting 3 kali rambut ustadz, maka ustadz namanya tahallul, sudah halal kembali. Nah, ustadz silakan gunting rambut Umi. Umi keluarkan aja rambutnya dari samping samping jilbab, ngadap ke kiblat Umi. Ya, nih agak keluarkannya sedikit rambut Umi dari kiri biar digunting ustadz. Dari dalam. Jadi dalam masuk ke hati. Awal suara nih, Ustaz. Ini orang penting nih ketua kami. Ini dari dalam lah. Ya. Sudah? Ya, Hah? dari dalam. Dalam Masuk siap. ke dalam. Nanti caranya gimana? Ambil, duduk atau disidangkan? Duduk, ambil, sampai ngambil. Masuk, dikasih. Jalan sampai ngambil bawa minum. Minumnya? Udah, kayak manasik lah. Ya. Kegiatan kita semua coba saling berhadapan-hadapan dengan kawannya aja macam menggunting-guntingan. Ayo. Ya. Oke ya. Saya bacakan takbir, Bapak memperagakan guntingnya, ya. Pakai jariannya. Allahu akbar walillahil hamd. Pray for the day when I can be near the Kaaba wall. I feel alive and I feel strong. I can feel Islam running through my veins. To see my Muslim brothers, their purpose all the same. Greeting one another, exalting one true name. Oh, I truly hope one day everyone
challenge of Safa and Marwa rekindles my mind. Oh Allah, I am waiting for the call. I'm waiting for the day when I can be near the Kaaba. Oh Allah, I am waiting for the call. Praying for the day when I can be near the Kaaba walls. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Adliyah dalam pelaksanaan haji tahun ini 1446 Hijriah dan 2025. Sebenarnya kelompok bimbingan ibadah haji Al-Adliyah sudah memulai manasik pada tanggal 3 Oktober yang lalu, 3 Oktober 2024. Dalam kurun waktu lebih kurang 6 bulan, seluruh jamaah sudah digembleng, diberikan muatan manasik baik teori maupun praktek untuk melengkapi bekal mereka dalam perjalanan haji tahun ini. Khusus dalam hal praktek, Adliyah sudah melakukan beberapa kali latihan di asrama haji. Tetapi puncaknya hari ini kami melakukan simulasi peragaan manasik haji, baik umroh maupun haji, dan dibimbing oleh para pembimbing resmi dari Adliyah. Dan alhamdulillah hari ini Adliyah mendapat kehormatan Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan bergabung bersama Adliyah dalam pemberangkatan tahun ini, dan insya Allah sama-sama membimbing jamaah kita. Dan menghadapi haji tahun ini ada beberapa poin penting dalam pelaksanaan manasik, khususnya dari segi penguatan dalam hikmah dan hakikat ibadah. Kami juga melengkapi seluruh jamaah dengan materi-materi tentang ibadah-ibadah khusus dalam pelaksanaan haji. Dan mudah-mudahan sama kita berdoa, tahun ini Al-Adliyah bergabung dalam kloter 9 di gelombang 1 pemberangkatan embarkasi Medan. Mudah-mudahan ini kloter terbaik yang bisa dirasakan oleh seluruh jamaah dan mampu mengantarkan jemaah memperoleh haji yang mabrur. Amin. Harapan kita tahun ini haji berjalan dengan lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya. Walaupun sama kita ketahui ada penurunan BPIH tahun ini, kami doakan penurunan BPIH tidak mengurangi layanan kepada seluruh jamaah. Jumlah hari tahun ini adalah 44 hari dan kita harapkan jamaah bisa maksimal beribadah baik di Madinah maupun di Mekah. Tentunya kita berdoa seluruh elemen yang terkait dalam penyelenggaraan haji bisa bersinergi dengan baik sehingga bisa melayani seluruh jamaah. 221.000 jemaah Indonesia bisa terlayani dengan baik dan haji bisa terselenggara dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau dilihat dari pelaksanaan ibadah haji beberapa waktu yang lalu, memang ada kendala itu pada saat Armuzna. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait pertama murur bahwa jamaah yang lansia atau yang kurang sehat ini tidak lagi turun di Muzdalifah, mereka cukup berada di bus saja. Sesaat berada di bus mereka sudah langsung dibawa ke Mina. Oleh karena itu, karena mereka melaksanakan praktek murur ini akan diberangkatkan di bus-bus bagian akhir nanti berangkat dari Arafah. Nah, kemudian nanti di Mina mereka ini dalam fatwa kita juga dibolehkan untuk tidak tinggal di Mina karena persoalan alasan sakit ini, dan selanjutnya mereka bisa tinggal di hotel karena alasan ini dan mereka tidak kena dam. Selanjutnya terkait dengan melempar jumrah, fatwa MUI juga sudah keluar bahwa untuk pelemparan jumrah pada hari-hari tasyrik ya 11, 12, 13 itu tidak kita benarkan melontar sebelum terbit fajar. Jadi setelah terbit fajar baru dilaksanakan pelemparan. Jadi, supaya haji yang dilaksanakan oleh para jamaah Indonesia khususnya dapat berjalan sesuai ketentuan syariat dan menjadi haji yang diterima atau haji mabrur. Kira demikian. Terhadap lansia sendiri, apa menjadi harapan kita Pak agar supaya pelaksanaan itu lebih sehat dan lebih lancar lagi? Ya, pertama kepada lansia tentu awal kita pesankan diperkokoh niat ikhlas. Insya Allah dengan niat ikhlas, kesungguhan Allah akan berikan bantuan, kekuatan. Tidak sedikit contoh-contoh jamaah haji yang berangkat dari Indonesia fisiknya agak lemah, tapi karena tekad kuat, semangat yang luar biasa, justru di tanah suci mereka sehat walafiat. Nah, oleh karena itu juga kepada
jamaah yang lain yang masih muda, kita berharap ini bisa terus mendampingi jamaah-jamaah yang lansia ini. Insyaallah dengan banyaknya kita memberikan bantuan, boleh jadi dari sisi itunya Allah hitung kita menjadi haji yang mabrur. Demikian. Tanggal 8 Zulhijjah. Bapak Ibu, saya anggap semuanya sudah mandi sunat ihram. Maaf, sudah bergunting, sudah bercukur, sudah mandi, sudah berwangi-wangian. Sekarang coba bayangkan kita juga sudah berpakaian ihram. Sudah ya? Dengan pakaian yang sekarang sudah melekat pada tubuh kita, berarti sudah tanggal 8 Zulhijjah lah ini. Kita berkumpul di musola hotel. Mudah-mudahan kita punya hotel yang musolanya bisa menampung semua jemaah ini. Dalam pertemuan ini di musola hotel tanggal 8 Zulhijjah, biasanya saya akan mengulang lagi kaji kita. Sudah mengingatkan bekal yang akan dibawa. Yang istri jemput tangan suaminya, minta ridho suaminya. Yang namanya anak jemput tangan emak ayahnya, minta maaf sebelum berangkat ke Arafah. Saya memohon kita sekarang bersiap-siap berangkat ke Arafah. Perempuan tak pala membawa tas. Sudah. Nanti kita keluar, kita berniat di luar. Jalan bus kita ke Arafah. Masuk kita ke kemah Arafah. Kemah Arafah kita VIP, ada AC-nya. Nah dia. Jadi kita masuk kembali lagi, Pak. Tetapi Bapak-bapak, tetap kita lalui proses ini biar nampak urutannya, ya. Baik, sekarang kita bangkit semuanya, baris di luar, niat hajinya di luar. Dipersilahkan. Bapak Ibu, tanggal berapa sekarang? 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah. Betul, kita udah berihram gini. Sudah, ini adalah masa paling kredit, paling riweh dalam perjalanan haji kita. Nah, tetap tenang aja, kayak saya bilang. Nanti kalau turun, misalnya saya turun, rombongan 1 turun, rombongan 5, jangan nyemak-nyemakin turun juga. Itu yang buat kredit sebenarnya. Ya, jadi ikuti perintah dan tidak ada yang tertinggal, saya pastikan. Sudah. Sekarang anggap kita di lobi hotel kita di Mekah. Bus kita udah nunggu. Maka Bapak Ibu, di tengah hiruk pikuk ini, di tengah riuh ini, tetap tenangkan hati, khusyukkan hati. Kenapa? Kita mau memasuki gerbang haji. Umroh sudah. Bergunting, bercukur, mandi sunat ihram sudah. Lalu kemudian kita kumpul di lobi hotel untuk melakukan niat haji kita. Baik, sekarang kita bersiap-siap melakukan niat haji kita. Siap? Saya akan membacakan niat haji sama-sama semuanya, baru masuk fase niatnya. Yang pertama saya bimbing adalah Bapak Ibu yang niat hajinya untuk diri sendiri, baru nanti saudara-saudara kita yang niat hajinya untuk orang lain. Nah, ini hanya pembedaan menyebutkan namanya waktu niat, ya. Bisa kita mulai? Ayo. Ibu-ibu angkat tangan kanannya. Masih pakai manset semua kan? Ibu-ibu aja Pak, Bapak nggak usah angkat tangan. Sudah, turunkan tangannya. Bapak-bapak rogoh atau pegang bokongnya. Pastikan tidak ada yang berjahit lagi. Ada. Sudah, ya ada tahun ini, sekarang tahun. Cari pasal orang Jambi ini. Oke, udah clear semua ya. Ayo kita khusyukkan diri. Kita akan berniat haji, ya. Kita niat haji. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang hajinya untuk diri sendiri ikuti saya. Yang untuk diri sendiri dulu ya. Nawaitul hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Tundukkan kepalanya Bapak Ibu.
tanamkan kuat-kuat dalam hati kita, berbicara kepada Allah ya, dalam hati saja. Sengaja aku melaksanakan ibadah haji dengan berihram padanya karena Allah Ta'ala. Ya Allah, hamba datang untuk melaksanakan haji. Sudah? Baik. Sekarang yang untuk orang lain. 1, 2, 3. Saya pernah mengatakan kepada saya bagaimana supaya kita lebih dekat dengan mereka. Hadirkan mereka bersama kita. Coba bayangkan mereka di samping kita dan ucapkan niat itu khusus buat mereka. Bisa? Ayo kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajjah. Nawaitul hajjah. Wa ahramtu bihi. An. Sebutkan namanya. Bin atau bintinya siapa? Billahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, tundukkan kepalanya, tanamkan kuat dalam hati kita. Sengaja aku melaksanakan ibadah haji dengan berihram padanya untuk, sebutkan namanya, bin atau bintinya siapa? Karena Allah Ta'ala. Ya Allah, hamba datang untuk melaksanakan haji. Sudah ya? Baik, mudah-mudahan Allah menyampaikan pahala haji kita langsung kepada yang kita niatkan. Amin. Silakan kembali ke tempat. Arafah akan bersatu kembali, paham? Cara naik ke bis di Makkah menuju Arafah, naik dulu semua perempuan, udah duduk semua perempuan, laki-lakinya berdiri. Jadi 70 orang muatan bis, 20 perempuan duduk, laki-laki 20 berdiri. Itulah konsepnya dari dulu. Ya, kalau ada nanti laki-laki yang duduk itu semata-mata karena uzur atau sakit. Ya, sekarang masuk satu persatu sambil talbiyah. Bayangkan masuknya ibu ke dalam kemah kita di Arafah, ini di dalam bus. Paham? Ayo masuk satu. Labbaik Allahumma labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Ibu, sendalnya kita sudah di kemah Arafah dan saat ini waktu antara asar menuju maghrib. Waktu tersisa menuju maghrib, kegiatan kita adalah menempati kemah ini. Seperti saya bilang, laki-laki akan ditempatkan di depan arah ke kiblat supaya begitu waktu sholat datang, posisi kita tak terpasang lagi, langsung bangkit, langsung jadi saf. Siap sholat, makan juga di tempat yang sama. Maka Bapak dan Ibu dirahmati Allah, kalau kami para pembimbing ditanya, elok juga kalau usah pakai tilam di Arafah. Kenapa? Tahu tilam bu, macam mana sholat pendek kalau pijat tilam itu? Sudah, nanti makan lagi. Jadi kalau saya pribadi enak juga haji zaman dulu yang tidur agak-agak kena pasir sedikit badan kita. Tapi karena pemerintah kita sayang sama kita, diperhatikan kenyamanan, maka kita menikmati tilam kita. Sudah dapat tempat semua, sudah. Bu, ingat, seriuh apapun nanti kondisi yang kita hadapi, ingat kita Nah, betul, masa wukuf belum, kita masih sampai di Arafahnya, belum wukuf, tapi kita sudah berihram. Jaga pandangan, jaga bicara kita, jaga hati kita,
Jangan sia-siakan penantian kita 13 tahun, uang kita yang 47 juta dengan gara-gara gak enak hati, bekotan. Gak enak hati lah, kalau suka tak usah, udah gitu aja. Iya kan? Jangan tambah-tambah beban pikiran kita. Saya segitu yang saya pikirkan, plus 123 jemaah pun. Kalau ibu agak-agak mendikut sama saya nggak pikirkan. Masa gara-gara satu saya harus kalah dengan yang segini banyak. Jadi mohon izin, kalau ada konflik-konflik internal, nanti saya amanahkan konflik itu kepada Karu dan Karom. Sudah. Jam berapa sekarang? Asar menuju maghrib. Ini juga adalah waktu berakhir berdoa. Kalau sudah tenang kita semua kayak gini nanti di Arafah, boleh bergantian wudhu. Dan yang paling penting kita berihram. Di tempat wudhu banyak kali hal yang haram dilakukan perempuan. Apa itu? Berwudhu ibu nih, keluar dari kamar mandi masih terbuka tangannya, masih segini roknya. Jadi itu nampak karena nasib dia. Kalau jemaah dia beres dulu penutupan auratnya baru keluar. Maka itu Bapak Ibu saya sarankan ke toilet ada kawannya, kemana-mana ada supaya ada yang mengingatkan. Begitu ya. Jadi pastikan kalau masuk toilet tertutup dulu auratnya baru keluar, ya kan? Kemudian kaos kaki, ya kan? Kemudian nanti segini banyaknya laki-laki, Pak, ambil kesempatan bergantian kita jadi imam, bergantian jadi muazzin, bergantian membimbing tarbiyah. Bukan harus saya, bukan harus Ustaz Hasan masuk. Kapan lagi Bapak jadi imam di Arafah? Ngeri itu ya kan, jadwal imam di Arafah. Kalau di masjid kita biasa, Bapak ambil kesempatan di sini. Ada Ustaz Hambali di Karom 4 ya, Karom 5? Ya, Karom 5. Dan siapapun silakan. Kami persilakan. Saya dengan senang hati memberi kesempatan bapak-bapak bergantian kita. Yang azan juga bergantian. Sudah. Maghrib bisa. Wa taqalu min khairin ya'lamullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju al-arafah. Bapak Ibu jamaah haji yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah berada di padang Arafah yang Rasul katakan al-hajju al-arafah. Haji itu indikator utamanya adalah wukuf di Arafah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita tanamkan dalam hati, lubuk hati yang paling dalam, niat ikhlas kita kembali ke melaksanakan ibadah haji ini betul-betul sebagaimana perintah Allah, lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji itu lillah, tidak kepada yang lain sebagaimana niat kita. Oleh karena itu dalam hukum ini mari betul-betul kita istighfar. Bagaimana hukum sebutannya adalah Arafah, kita akan lihat diri kita atau banyak dosa yang kita lakukan, berapa kurang kebaikan yang kita kerjakan. Ini menjadi bagian yang sangat penting untuk disadari. Dan nanti setelah masa ibadah haji ini, ingat apa kata Rasulullah, bahwa suatu hari Rasul ditanya. Kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Ditanya Rasulullah, "Mabirruhu ya Rasulullah, apalah tanda haji mabrur, haji makbul, haji yang diterima setelah kita kembali dari Mekah ini?" Kata Rasulullah ketika ditanya, tandanya pertama adalah it'am ta'am. Kalau selama ini ada sedikit sifat bakhil, pulang haji jadi pemurah, senang ngasih makan orang. Yang kedua, tribul kalam, berkata tutur yang baik. Kalau mungkin izin kepada baik, mohon maaf saya ibu-ibu yang hari kemarin mungkin agak lancip sedikit, pulang dari melakukan ibadah haji ini tribul kalam, bertambah baik, bukan bertambah banyak hewan kurban ketika pulang haji, bukan juga. Dan tanda haji mabrur itu diukur dari status sosial kita di tengah masyarakat. Apakah kita sombong atau tidak? Apakah kita dermawan atau tidak? Apakah ucapan kita baik atau tidak? Ya Allah. Ya demikian.
khutbah Arafah kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minkum tilawata innahu samii'un 'aliim. Aku laqad astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atimul hajja wa umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ya Allah ya Allah ya Ahad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa sallu 'ala al-mu'min wa radhiya يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
sholat zuhurnya 2 rakaat, kemudian ketiga lanjutkan asar 2 rakaat. Kita wajib sendiri terhadap zuhur ini. Rakaat ini kosong menjauhkan waktu kita sengaja sholat zuhur rakaat kosar berjamaah kosar dan asar lainnya. Allahu Akbar. Kemudian baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah pendek, kemudian kita Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Warhamni wajibulni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni Rabbil azimi wa bihamdihi, Subhana rabbil azimi wa bihamdihi, Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Sami'a Allahu liman hamidah, Samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Wajibulni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Langsung duduk At-tahiyyatul Hamidul Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Qomat kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung takbir, tidak rukun niat lagi. Allahu Akbar. Kemudian baca doa ikhtiar, kemudian baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi, Subhana rabbil azim wa bihamdihi, Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd mil'us samawati
شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. Kemudian kita ruku rakaat kedua. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. langsung tahiyat التحيات مباركات الصلوات الطيبات في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Habis zikir nanti yang bersama-sama, yang habis zikir bersama-samanya, masa wudhu belum habis, masa wudhu sampai maghrib. Maka nanti setelah selesai zikir bersama-sama, silakan praktekkan zikir masing-masing. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. محمد رسول الله. سبحان الله. سبحان الله. والحمد لله. والحمد لله. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك
ونعوذ بك من سخطك والنار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا عزيز يا غفار يا غفار أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini kami berkumpul di tempat semulia mulia tempat. Ya Allah, pada hari Arafah semulia mulia hari. Pasnya yang isi baju ganti. Di Mina semua laki-laki nanti ganti baju seperti dari rumah tadi. Ibu ada ganti baju. Ibu sekiranya buka bawa tas apa-apa, tumpukan aja perrombongan tadi. Kita keluar di depan. Kita berangkat ke Musdalifah. Nanti kita balik ke hotel ini setelah pelontaran jumroh hari keempat. Bisa? Ayo bismillah. Kita berangkat dari Arafah menuju Musdalifah, ya. Dari mana kita? Mau kemana? Ternyata ada yang dipilih atau tergolong lansia, usia dan sebagainya. Ridolah pakai program mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segera kita tinggalkan Arafah menuju Musdalifah. Labbaik Allahumma labbaik. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك والنعمة لك
Baik Bapak dan Ibu, seperti Jumi'at fiha Al-sinatu Mukhtalifatu Tas'aluka Hawaija Mutawa'ata Faja'alni Mimman da'aka Fastajabta Wa tawakkal alaih Ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, jangan di sini udah dimasukkan orangnya dalam satu asoy. Kata mereka ini jumlahnya 190, kita nggak sampai 190. Nah, jadi setelah ini silakan ambil batunya, lalu kembali ke barisan. Dipersilakan. Yang butuh kantongan plastik ini ada di sumber suara. Terus ke plastik. Kurang kan? Udah sama sih tadi. Iya. Udah bilang kok. Kita kalkulatornya 190 kurang jadinya. Ini 50 satu kantong. Hah? Berarti kurang satu kantong itu. Nah ini dari pagi ke Mina ini lebih kredit macam tadi ya. Kita bisa terpisah beberapa bis dan tidak ada ibadah khusus selain talbiyah. Sekarang Udah sekali foto. Mana di sini aja Mina kita. Orangnya ada nasi di sini berarti kita disuruh pindah kemari. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. La syarika lak. Baik Bapak Ibu, di Mina sudah masuk kita ke kemah. Sekarang kita berdoa dulu, doa sampai di Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma haza Mina famnun alayya bima mananta ala awliyaika wa ahli ta'atik walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Bapak Ibu, kita udah sampai di Mina, dan setelah sampai di Mina kita masuk ke kemah dulu. Lalu saya akan memperhitungkan waktu dan kita baru bisa berangkat ke Jamarat kalau udah izin maktab kita. Nah, kemudian ketika sebelum berangkat kita akan mengevaluasi semua jamaah. Para karu tinggal lihat jamaahnya, adakah yang kira-kira uzur. Jika uzur, maka mereka harus berbesar hatilah tidak berangkat ke Jamarat dan pelontarannya diwakilkan oleh kawannya. Nah, tapi karena simulasi hari ini, kalau memang kursi roda bisa dijalankan sampai ke Jamarat, akan kita bantu supaya dapat pengalaman juga bunda-bunda kita melontar jumroh walaupun cabang asrama haji. Ya, baik. Kemudian tidak dibenarkan membawa tas ke Jamarat. Maka semua bapak-bapak kumpulkan dulu tas kita di bawah bacaan Jabal Nur ini. Ini nanti posko kita, nanti kita ada juga snack di sini. Yang tidak mengumpulkan tas tetap di barisan. Sama berapa jam jumroh yang dilentar? Satu, iya, Jumrotul Aqobah 7 batu. Bapak Ibu, nanti karena batunya juga terbatas, hari pertama nih Bapak lontar 5 batu aja. Tapi itu sudah mewakili 7, kira-kira gitu ya. Biar cukup untuk hari kedua dan ketiganya. Baik, Pak, masuk ke barisan lagi, Pak. Melontar dari satu sisi. Misalnya, saya melihat lebih aman sebelah kiri, kita lihat sebelah kiri. Kalau saya lihat dari sebelah kanan, dari sebelah kanan. Yang manapun nggak ada masalah. Tapi jangan pisah-pisah pada kondisi aslinya. Hari ini kita akan bagi dua. Laki-laki di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri sisi Jamarat. Biar Bapak Ibu bisa punya tempat yang lebih lapang. Karena memang kondisinya tidak sebesar aslinya. Bisa kita mulai? Perjalanan dari Jamarat, perjalanan dari kemah kita ini ke Jamarat lebih kurang 2,5 kilo. Kita berihram, tidak boleh berhenti, hanya boleh memperlambat. Nah, jadi pastikan betul-betul fisik kita mumpuni, sanggup sampai ke Jamarat. Sudah.
Kemudian tidak ada yang dibawa kecuali tas sandang, akan belok kanan langsung. Berangkat ke Jamarot, langsung nanti dekat Jamarot pisah, laki-laki ke kanan, perempuan ke sebelah kiri. Lalu gini Bapak Ibu, walaupun nanti melontar jumrohnya tidak serentak, ingat yang saya bilang, melontar jumroh itu bukan melempar tapi melontar. Jadi melontar itu sebatas dengan sejajar dengan telinga, ya, batunya kena dengan dinding dan masuk ke sumurnya. Kemudian doanya rajmal sayatin bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, cukup ya. Saya anggap hari pertama ini tidak ada yang dilontarkan, berarti semua untuk diri sendiri. Bisa? Ayo kita mulai menuju Jamarot hari pertama tanggal 10 Zulhijjah. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika lak. Ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Ayo merapat semua ke dinding sumur, merapat di dinding sumur. Yang sudah di hadapan Jamarot, siapkan batu di tangan kanan, jangan tangan kiri juga walaupun melintas setan ya. Yuk, rajmal sayatin bismillahirrahmanirrahim, lontar. Yuk, iya. Ayo, terus sampai 7 kali, tapi disimbolkan dengan 5 saja. Yang sudah geser ke sebelah kiri dan kanan, ke seberang sini. Yang sudah. Ya, silakan. Jumrotul Aqobah hari pertama tanggal 10. Yang sana bisa maju. Masih ada 2 hari lagi. Ya, nanti yang ngambil batu di sana nggak boleh sini. Yang sudah habis batunya nanti ngambil batunya di Mina. Jangan ngambil batu di sini. Ini mesak malah ya. Batu yang udah dipakai. Udah, ayo kemari, Pak. Anggap kemari, ayo sini Pak. Zulhijjah, maka kita kembali ke kemah. Dari Jamarot ini ke kemah, kita gunting rambut dulu di sini. Nanti kita agak buru-buru, Bu. Semuanya serba terburu-buru kalau di sana, nggak bisa lambat-lambat. Gunting rambut, kemudian kita berdoa. Inilah disebut dengan tahallul awal. Kita bisa bergunting rambut. Setelah gunting rambut, kita bebas memakai wangi-wangian, bisa pakai baju berjahit bagi laki-laki. Nah, yang belum boleh cuma jima. Nah, baik, sekarang Bapak Ibu, dari sana saja kita keluar biar nggak kena becek. Ini saya rasa rumputnya becek ini, karena itu tadi malam. Ya kan Pak? Kita dari situ, jalannya sama-sama, kita ke kemah. Sampai kemah, laki-lakinya ganti baju. Sudah? Nah, perempuannya boleh snack duluan. Ada buah, iya pulang lagi disuruh. Loh, kebiasaan ini. Sudah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, coba dulu gini, biar nampak bedanya. Sekarang kita gunting, ya. Anggap saja ini yang gunting kawan Ibu. Coba hadap-hadapan lagi. Ya, aja kita saling menggunting, anggap aja ya. Sudah menggunting semua? Sudah. Ayo Pak, di kemah. Kita pulang ke kemah jalan aspal itu, Bu. Jalan aspal yang ada warna hijau itu. Yuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik. Labbaik, labbaik. Oh Allah, I am waiting for the call. Waiting for the day when I can be near the Kaaba. Oh Allah, I am waiting for the call. Praying for the day when I can be near the Kaaba walls. Oh Allah, I am waiting for the call. Karena udah menjelang pukul 12, kita melontar ula wusto Aqobah sekali aja. Ini kita anggap 2 hari. Mau nggak? Kalau nggak kita bikin lengkap.
Sudah, mau ya? Langsung kita balik ke Mekah. Kita tawaf ifadah. Tawafnya 1 putaran aja. Mau? Baru sainya 1 putaran juga. Selesailah haji kita. Kita kerjakan pula terus tawaf wada. Tawaf wadanya juga 1 putaran. Langsung kita istirahat dan makan bersama. Cocok? Ya udah, bangkit sekarang. Yuk kita kerjakan pelontaran jumroh hari kedua di Mina tanggal 11 Zulhijjah. Jadi kalau hari kedua, 3 dan 4 itu dari Ula. Ini Ula dulu. Ya, bagi dua, rapat kemari lagi. Sudah, lontar saja 3 atau 4 atau 5, geser kita ke Wusta. Ayo. Allah ya, Rasul Wusta, batu juga dipersilakan. Sudah, yang sudah geser menuju ke Aqobah. Ya, sampai ke Aqobah, silakan lontar 7 batu lagi. Selesai. Yuk, lanjut kita pulang ke Mekah. Ya. Tempat kemarin, Adlia ditempatkan di Shisha. Jarak dari Jamarat ke hotel itu cuman sekitar 600 sampai 700 meter. Dari Jamarat ke kemah 3 kilo. Jadi strateginya macam mana? Saya nego sama orang Maktab. Koper-koper kita saya titipkan sama mereka. Kemudian habis dari Jamarat kita jalan kaki ke hotel. Nanti tas-tas kita diantarkan ke hotel. Gitu. Jadi sampai hotel bisa istirahat. Tapi ingat, masih belum boleh jima. Hati-hati, kita nafar halul awal. Masih ada yang belum dibolehkan kepada kita. Nanti sampai simpang itu kami tunggu bapak-bapak letakkan tasnya. Kita akan kerjakan tawaf ifadah sebagai rukun haji kita. Silakan Bapak ya, Ibu. Kita kembali ke hotel Mekah ya. Ayo silakan. Antarkan dulu tasnya. Semuanya, barulah kita tentukan tawaf ifadah bersama-sama ya. Tidak usah Bapak Ibu coba-coba tawaf sendiri. Ongkos taksi dari daerah Shisha ke Masjidil Haram itu paling sedikit 150 rial. Kadang-kadang baru jalan 500 meter tutup katanya, disuruhnya kita jalan. Itulah yang 150 rial itu. Jadi ada juga, Pak, ayo Pak masuk ke barisan. Mana laki-laki kita di kanan kirinya seperti posisi tawaf, kayak biasa. Kita mau tawaf ifadah. Bapak Ibu, tawaf ifadah sedikit unik. Kenapa? Dibolehkan bagi kita untuk baju biasa. Makanya ini kita pakai baju biasa, ya. Baik, kita menuju Masjidil Haram ya. Jalan ya. Antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Allahumma ftahli abwaab rahmatik wa zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man sarrafahu wa azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra walhamdulillahi rabbil alamin. Hadap kanan gerak, kita menuju ke sisi sejajar dengan Hajar Aswad untuk mulai tawaf. Yuk, dipersilakan. Kita baca. Ya, stop. Coba samakan yang depan ini barisannya, mundur sedikit Ibu, mundur sedikit ya. Oke. Ya. Oke, seluruhnya hadap kiri gerak. Pandang Ka'bahnya, pandang arah sejajar dengan Hajar Aswad, Bapak Ibu. Ya. Untuk memulai tawaf di putaran pertama, angkat tangannya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dikejut, letakkan tangannya hadap kanan.
kita tawaf ifadah sekarang ya, tawaf rukun, hati-hati ini tawaf rukun dan hanya satu putaran kita kerjakan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Imanan bika wa tasdiqan fi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika wa habibika. Angkat tangannya, lirik tidak dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Rabbana atina. Tangannya dilirik, dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, sambil berjalan kita langsung ke sa'i. Tapi bayangkan namanya sa'i haji, karena kita tidak pakai ihram atau tidak pakai kain ihram, maka baju kita ini nggak ada lagi rubah-rubah ya. Sofa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Yo, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam. Sebenarnya siap saya haji, kita nggak ada bergunting, kita hanya berdoa. Doanya, ya Allah, terima hajiku menjadi haji yang mabrur. Itu intinya. Sudah, balik kita ke kemah. Kita tunggulah waktu kita kapan diberangkatkan pulang ke Jeddah. Nah, anggaplah sore ini ke Jeddah kita, pulang ke Medan. Sudah, maka paginya kita lakukan tawaf berbeda dengan tawaf dan tawaf yang kedua yang 2 kali kita kerjakan tadi tidak berniat. Tawaf wada kita berniat, niatnya sengaja aku tawaf wada karena Allah Ta'ala. Sudah gitu aja, sengaja aku tawaf wada karena kapan ucapkan jalannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, ada ikra wa ta'ziman wa takriman wa biqa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kanan gerak ya. Ya kan? Jalan menuju rukun aswad itu. Ada penuh ke sama. Ya, ada penuh. Ada penuh. Ya, sama-sama ya. Angkat tangannya. Sengaja aku tawaf wada karena Allah Ta'ala. Bismillah, Allahu akbar. Cukup, hadap kanan. Yuk, satu putar aja. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan fi kitabika wa wafa'an bi ahdika. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Angkat tangannya ditunjuk. Allahu Akbar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kelelahan kita. Nah, dari semua rangkaian mulai kita dari Madinah di rumah kita tadi, kemudian mikot, tawaf sa'i umroh, kemudian kita masuk ke proses haji, kemudian kita melakukan wukuf, kemudian berangkat ke Musdalifah, melontar jumroh di Mina. Walaupun cuma 2 kali kita lontar, itu mewakili 3 atau 4 kali. Tapi yang pasti, kenapa saya suruh tukar Bapak Ibu, Bapak-bapak, karena memang kita nanti menukar pakaian nanti di sana. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, seluruh jamaahnya itu melontar jumroh pakai training dan baju olahraga kita yang merah. Nah, itu dia. Baik, pulang dari Mina tadi, setelah kita melontar jumroh 3 atau 4 kali atau 4 hari, kita balik ke rumah, ke hotel. Kemudian kita kerjakan tawaf ifadah 7 putaran, sa'i haji 7 putaran juga, hajilah kita. Kemudian kita tunggu masa sebelum pulang. Masa menunggu sebelum pulang itu kita lengkapi ziarah kita, keprosonan kita, jalan-jalan kita, kejedah kita, macam-macam, ya. Kemudian barulah sebelum terakhir kita pulang, nanti kita lakukan tawaf wada. Tawaf wada yang baru kita kerjakan 1 putaran ini termasuk wajib haji. Wajib haji itu apa? Dalam rangkaian haji kita wajib mengerjakan tawaf wada. Ada beberapa orang yang boleh tidak mengerjakan tawaf wada. Yang pertama, haid, sakit, atau nifas. Seluruhnya di luar itu kita wajib mengerjakan tawaf wada, ya. Jika seseorang sehat dengan tawaf wada, karena dia wajib haji, maka dia menendang 1 ekor kambing. Maka berdoalah kita bisa tawaf wada langsung diri kita yang melakukan tawaf. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya tawaf wada ini, berakhirlah simulasi peragaan manasik haji dan umroh kita. Kami para pembimbing berharap walau simulasi ini terkesan sambil bercanda, tapi yang kami harapkan Bapak Ibu bisa memilah yang pertama, mana umroh, mana haji, taif. Pulang dari Taif ada 1 masjid yang halal untuk kita lakukan mikot, ya. Kemudian sambil menunggu kita nanti haji, kita lakukan pengajian, kita lakukan ziarah, ya. Kemudian masuklah masa haji. Masa haji itu macam tadilah, kita di dalam kemah semua mengerjakannya, kecuali kita sudah berpindah menuju Musdalifah, melontar jumroh di Mina, dan kembali lagi ke Mekah. Nah, sudah tawaf wada, pulanglah kita ke tanah air. Nah, Bapak Ibu, demikian simulasi peragaan manasik haji umroh kita. Mudah-mudahan bisa memenuhi semua bayangan Bapak Ibu tentang haji sesungguhnya. Yang selama ini Bapak Ibu cuma mendapatkan teori, hari ini sudah dipraktekkan secara langsung. Nah, saya berharap masa sisa waktu kita sampai ke tanggal 10, kita masih ada pertemuan hari Minggu lusa datang. Kita akan membahas pendalaman materi lainnya. Kemudian kita akan acara tanggal 27 tasyakur haji, Bapak Ibu. Kemudian mungkin kita akan bertemu terakhir di tanggal 3, ya. Di situ kita baru membahas perlengkapan dan teknis, ya. Baik, itu saja, udah mulai panas. Kita masuk ke hotel kita, sudah terhidang nasi bungkus kita, ya. Mari kita makan dengan bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I truly hope one day everyone will get the chance to be blessed with the greatest honor of being called to your noble house, standing in Iran, making my tawaf, drinking blessings from your well. The challenge of Safa and Marwa rekindles my mind. Oh Allah, I am waiting for the call. I'm praying for the day when I can be near the Kaaba. I can be near the Kaaba wall. Oh Allah, I am waiting for the call. I am waiting for the call. Praying for the day when I can be near the Kaaba walls. اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك لبيك. Oh Allah, I am waiting for the call. Waiting for the day when I can be near the Kaaba walls. Oh Allah, I am waiting for the call. Praying for the day when I can be near the Kaaba walls. Oh Allah, I am waiting for the call. Praying for the day when I can be near the Kaaba walls. Oh Allah, I am waiting for the call. Praying for the day when I can be near the Kaaba walls. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك